Kita beralih ke informasi lain, bandar 110 kg sabu yang diungkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat beberapa waktu lalu dikenal cukup lihai dalam memasok narkoba ke tanah air. Ya, selain memanfaatkan konsentrasi petugas kepolisian yang sedang mengamankan pemilu, Murtala juga memanfaatkan halaman rumah ibadah sebagai tempat bertransaksi narkoba. Mengenakan peci seolah-olah hendak beribadah, MI pria 42 tahun memarkirkan kendaraannya di halaman rumah ibadah di Medan, Sumatera Utara 13 Februari lalu. Di lokasi yang sama sudah menunggu sebuah mobil warna hitam mengangkut narkoba jenis sabu. Satu persatu 6 box kontainer berisi 110 kg narkoba dari mobil warna hitam dipindahkan ke mobil putih milik MI oleh 2 anggota jaringan. Narkoba jenis sabu kemudian dibawa MU ke sebuah rumah di klaster Gebang, Taman Sari Medan, Sumatera Utara, hingga akhirnya digerebek Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. MI sengaja memilih halaman rumah ibadah sebagai tempat bertransaksi narkoba menghindari kecurigaan petugas masyarakat. MU merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional yang langsung berkoordinasi dengan bandar besar di Malaysia. Dia bertransaksi di depan masjid dengan berkamuflase seakan-akan dia akan melaksanakan ibadah, namun disitulah dia melakukan transaksi 100 kg narkotika. Jadi jaringan Murtala ini merupakan jaringan internasional. Dari catatan kepolisian, MU merupakan residivis kasus yang sama dan pernah ditangkap tahun 2016 lalu. MU bebas tahun 2020 dan tahun 2021 kembali berbisnis narkoba, hingga akhirnya kembali diringkus bersama 6 anggota jaringannya pada Februari 2024 lalu. Dari Medan dan Jakarta, Rizky Falufi. Aksi rebutan anak antara ibu kandung dengan penyanyi dangdut yang disebut sebagai selingkuhan suami viral hingga menyedot perhatian warga. Ibu kandung merasa dipisahkan dari anak yang baru 4 bulan ia lahirkan oleh suami yang kini tinggal bersama sang selingkuhan. Keributan terjadi antara seorang ibu warga negara Korea dengan wanita penyanyi dangdut Indonesia berinisial TE di Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya, Jakarta Selatan. Ibu bernama Ami ini mencoba mengambil bayi perempuannya dari TE yang disebut sebagai selingkuhan dan kini menjadi pacar mantan suami Ami. Keributan sempat dilerai pihak rumah sakit, namun Ami gagal merebut sang anak yang berhasil dibawa pergi oleh suami dan sang selingkuhan menggunakan mobil polisi. Aksi rebutan anak itu pun viral setelah Ami meminta bantuan melalui media sosial. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. Video Ami mendapat beragam tanggapan warga net. Banyak yang berharap Ami bisa mendapatkan kembali bayinya. Dan tidak sedikit yang menghujat mantan suami Ami dan pacarnya. Ami mengaku sudah mencoba mencari bantuan dari berbagai instansi terkait, namun belum membuahkan hasil. Sementara hingga kini belum ada tanggapan dari mantan suami Ami maupun TE terkait peristiwa itu. Jelang bulan suci Ramadan, petugas Satuan Sabara Polres Mojokerto Kota melakukan razia di sejumlah rumah kos. Dari hasil razia, petugas menemukan 3 pasangan bukan suami istri kedapatan dalam satu kamar, yang salah satunya pasangan open BO. Razia dilakukan petugas Sat Sabara Polres Mojokerto Kota di rumah Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Di rumah kos Sidojoyo, petugas mendapatkan 2 remaja dalam satu kamar dalam keadaan bugil. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan, menemukan bekas botol miras dan kondom yang belum sempat terpakai. Keduanya langsung dibawa ke mobil petugas karena bukan pasangan suami istri. Di rumah kos yang berkedok toko di depannya, petugas menemukan 2 pasangan bukan suami istri sedang berada di dalam kamar. Salah satunya adalah karyawan bank swasta dan karyawan ekspedisi. Bahkan, di salah satu kamar petugas sempat terkecoh yang awalnya digeledah mengaku sendiri, namun saat digeledah ulang ternyata bersama laki-laki bukan muhrimnya yang bersembunyi di kamar mandi.
Selain rumah kos, petugas juga melakukan patroli dan mengamankan 5 warga sedang pesta miras di sebuah warung di Jalan Raya Kedung Sari, Kota Mojokerto. Petugas juga menggeledah warung dan menemukan 5 botol miras dan puluhan botol bekas miras serta 1 botol ginseng. 3 pasangan mesum dan 5 warga yang sedang pesta miras dibawa ke Sabara Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Sasarannya ada 3 tempat itu dalam rangka menyongsong jelang bulan puasa Ramadan. Kita operasi untuk kegiatan penyakit masyarakat. Jadi antara lain di kos-kosan ada 3 tempat. Para pelaku yang terjaring razia terancam tindak pidana ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, Ayus, pelapor. Seorang pria tertangkap tangan setelah terpergok masuk rumah warga mencuri telepon genggam di kawasan Durensawit, Jakarta Timur dini hari. Pelaku mengaku beraksi usai mabuk lem. Seorang pelaku pencurian telepon genggam RB tertunduk lesu usai diamankan warga Buaran, Klender, Jakarta Timur. Diduga pelaku melancarkan aksinya akibat mabuk lem. Peristiwa bermula saat pelaku nekat masuk ke dalam rumah warga di Gang Merpati, Buaran, Klender, Durensawit, Jakarta Timur untuk melakukan aksi pencurian telepon genggam. Aksi pelaku kemudian dipergoki kerabat korban yang terkejut melihat pelaku memegang telepon genggam yang dicurinya. Kerabat korban pun langsung menangkap pelaku dan menggiringnya ke pos RW setempat. Buat apa uangnya? Uangnya buat ribuan sama obat mama. Ini sekarang mabok apa nih? Habis apa? Mabok lem doang. Saya lagi di kamar kan, kebetulan emang nggak jauh gitu dari depan pintu dan ada banyak kucing masuk. Saya kalau kucing masuk kan pintu kebuka, karena udah pada tidur nih orang-orang, ya udah saya keluar, terus ada orang di luar, orang asing gitu kan, yang langsung saya tangkap. Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi langsung mengamankan pelaku bersama korban serta barang bukti telepon genggam ke kantor polisi Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Aksi seorang pelaku dengan menggunakan atribut ojol saat mengambil sebuah ponsel pemilik warung makan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Video ini viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku yang menggunakan atribut ojek online ini memesan minuman di sebuah restoran di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat duduk, pelaku melihat sebuah ponsel yang sedang diisi daya dalam warung makan. Melihat pemilik dan karyawan warung makan yang sibuk, pelaku kemudian mengambil box tisu untuk menutupi ponsel milik pemilik warung makan. Pelaku bahkan sempat memesan kembali minuman untuk membuat pemilik warung makan lengah. Dan saat situasi sepi, pelaku mengambil dan mengantungi ponsel pemilik warung. Mie goreng, dia pergi, belum sempat ambil juga mie gorengnya, langsung hilang aja, gitu aja. Begitu saya tahu handphonenya hilang itu sekitar kurang lebih 2 jam, baru tahu handphonenya nggak ada. Begitu kita cek CCTV, oh ternyata abang yang ambil. Pemilik warung makan tidak melaporkan kejadian pencurian kepada kepolisian karena masih berharap niat baiknya pelaku untuk mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melapor. Menjelang bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sudin Sosial Jakarta Barat melakukan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Razia diwarnai tangisan air mata saat sejumlah PPKS diamankan petugas. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Sudin Sosial Kecamatan Kalideres melakukan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat sore. Saat menyisir Jalan Peta Utara Bedegol, Tampak Siring dan Daan Mogot, petugas mendapati seorang lansia yang tengah meminta-minta dan juga badut jalanan. Saat ingin diamankan petugas, pengemis dan badut jalanan tersebut sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak dibawa. Tidak hanya itu, pengemis lainnya juga
Manusia silver yang melihat kedatangan petugas berupaya melarikan diri, namun ditangkap petugas. Kegiatan kali ini adalah kegiatan penjangkauan PPKS. Kita adakan kegiatan ini untuk menciptakan situasi masyarakat kondusif untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berapa banyak hasilnya, Dan? Sementara yang kita jangkau hari ini 7 PPKS. Mereka akan dibawa kemana selanjutnya? Setelah kita jangkau, mereka akan dibawa ke panti sosial Kedoya. Ya pemirsa dan juga Angel, kita ke informasi selanjutnya. Banjir besar tidak saja melanda Kota Padang, namun juga menghantam Kabupaten Pesisir Selatan yang melanda 11 kecamatan. Nah, banjir bandang ini juga mengakibatkan 10 orang warga hilang serta memutuskan jembatan dan jalan lintas Sumbar Bengkulu ambles. Banjir bandang menerjang jembatan Desa Kotorawang di Kecamatan Ampe, Jurai, Pesisir Selatan hingga ambruk menyebabkan kampung terisolasi. Selain itu, banjir bandang terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan mengakibatkan 10 orang hilang dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Akibat banjir, jembatan Labuan di Jalan Nasional Sumbar Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas. Akses dari Sumatera Barat ke Bengkulu pun putus total. Akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis sore. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, selain jalan terputus, sebuah rumah warga di Padang Pariaman tertimbun banjir longsor. Ya, 1 orang penghuni rumah ditemukan sudah tidak bernyawa, sementara 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Akibat curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam, longsor menimpa 1 rumah warga di Bukit Salasia, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Naas, suami istri tertimbun tanah longsor. Sang istri telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Posisi rumah berada di mana tuh? Di atas tebing ya, berarti ya. Ada yang belum ditemukan atau gimana? Yang laki-laki belum ditemukan. Ada sekitar 30 titik banjir dan tanah longsor. Nah, itu tersebar dari 30 nagari dan 15 kecamatan tersebut. Sementara dari data BPBD Padang Pariaman, banjir dan tanah longsor terjadi di 15 kecamatan. Banjir di sebagian wilayah sudah mulai surut, namun evakuasi korban longsor terus dilakukan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Nekat beroperasi saat hujan deras, 6 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ya, beruntung seluruh sopir truk dan para penambang pasir berhasil menyelamatkan diri. Selingnya putus. 1, 2. Video amatir warga merekam detik-detik 6 armada truk tambang pasir diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jumat sore. Ke-6 truk milik penambang pasir ini terjebak di tengah jalur aliran lahar karena nekat beroperasi saat hujan deras mengguyur. Peristiwa bermula saat 6 truk tambang melaju beriringan hendak menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo karena mendapat informasi jika di hulu sungai terjadi banjir lahar hujan. Saat sampai di tengah jalur aliran lahar, truk yang berada di depan mengalami patah as roda, sehingga membuat 5 truk lain di belakangnya ikut terjebak tidak bisa melintas. Tidak lama kemudian, banjir lahar hujan datang. Beruntung seluruh sopir dan penambang berhasil menyelamatkan diri. Sudah ada pemberitahuan dari atas itu. Oh, banjir.
ayo keluar semua gitu. Jadi orang-orang sudah mendengar, sudah tahu lah. Oh ayo keluar, ya ada banjir gitu. Sempat mau keluar semua, yang depan itu mau naik putus asnya itu. Jadi yang belakang terjebak semua, nggak bisa keluar. Dilarang melintas ini, terus dilarang menambang kalau sudah debit air sudah besar, kan ada informasi dari atas. Ini sementara hanya truk aja ya, tidak ada korban jiwa? Ya, sementara ini korban jiwa nihil, untuk material truk masih terjebak dievakuasi. Warga yang berada di lokasi bersama Babinsa berupaya mengevakuasi truk yang terjebak. Sementara itu, banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, para pengungsi korban banjir di Desa Kedung Gempol dan Desa Ngerame, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, meminta sumbangan kepada pengguna jalan. Mereka beralasan meminta sumbangan untuk kebutuhan makan dan minum di pengungsian. Pemandangan seperti ini terlihat di Jalan Raya Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jumat siang. Para pengungsi meminta sumbangan kepada pengguna jalan yang melintas. Tak hanya di satu titik, permintaan sumbangan kepada pengguna jalan terlihat di 3 titik depan pengungsian, yakni di depan balai desa, depan warung kopi tempat pengungsian, dan di depan rumah warga lainnya. Salah satu pengungsi mengaku meminta sumbangan sejak 2 hari lalu sejak banjir merendam Desa Ngerame dan Desa Kedung Gempol. Mereka beralasan untuk kebutuhan makan, minum, dan peralatan mandi. Padahal sumbangan dari Pemkab Mojokerto telah diberikan dengan maksimal. Kalau banjir kita narik untuk uangnya untuk masyarakat, banyak beli roti, beli snack apa, kebutuhannya mereka buat air minum juga. Sehari dapat berapa Pak kira-kira Pak? Ya, kalau sehari itu biasanya satu kelompok itu nggak mesti hasilnya. Biasanya dapat 200, dapat 200 lebih dari 200 juga pernah. Itu dikumpulkan dari satu atau dikumpulkan jadi satu Pak. Sementara banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Desa Ngerame merupakan titik akhir luberan dari tanggul jebol Sungai Sadar setelah Desa Kedung Gempol. Bahkan lebih dari 4.000 pengungsi lansia dan anak-anak masih bertahan di lokasi pengungsi utama di Balai Desa Ngerame. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, sementara Anita dan juga pemirsa, Kades Wanakarta, Kecamatan Sidang Jaya, Tangerang, Banten, memecat secara sepihak 21 ketua RT dan 6 ketua RW di wilayahnya. Ya, benar sekali Angel, pemecatan ini buntut dari anak sang Kades kalah dalam pemilihan calon legislatif pemilu 2024. Sebanyak 21 RT dan 6 ketua RW bertemu dengan Camat Sindang Jaya untuk mengadukan nasib mereka yang diberhentikan sepihak oleh Kades Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Kades Wanakerta meminta para ketua RT dan ketua RW untuk mendukung anaknya yang maju sebagai calon legislatif. Namun karena gagal, sang Kades malah memberhentikan sebanyak 21 ketua RT dan 6 ketua RW di wilayahnya. Salah satu ketua RW menyatakan, meski mendapatkan arahan, ia tetap membebaskan warganya menentukan pilihan sendiri. Suruh pasang spanduk, ya kita ngambil, kita pasang kan 21 spanduk. Nah, sebelum hari H itu ya itu jadi suruh ngumpulin data warga yang mau ke dia. Nah, ya, kita kan bingung. Sementara Kades Wanakerta menyatakan pemecatan dilakukan lantaran ia sudah memberikan uang untuk warga melalui RT dan RW. Namun ternyata uang tidak disampaikan kepada warga. Saya dikasihkan, kenapa tidak dikasihkan ke warga saya, titipan dari saya. Ada beberapa RT yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Maksud kenapa dicari tilap? Kalau termasuknya
ketua RT dan ketua RW udah tidak sepaham sama kepala desa, buat apa, Bu? Ya nggak? Buat apa? Saat ini para ketua RT dan RW rencananya akan kembali dimediasi oleh Camat Sindang Jaya untuk menjembatani permasalahan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak separator bis Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Penumpang mobil minibus yang berisi 2 wanita ini diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya hilang kendali. Mobil minibus ini ringsek parah usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Kencangnya hantaman membuat sejumlah separator bus Transjakarta hancur. Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya hilang kendali dan menabrak separator bus Transjakarta. Akibat insiden ini, 2 wanita merupakan penumpang dan pengemudi mobil mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, begitu saya lewat, mobil sudah terbalik di situ. Udah minta tolong, jadi saya keluarin 2 penumpangnya. Yang satu sempat terjepit, kemungkinan dia mau banting sini, terbang dia ke sana. Sementara bangkai mobil langsung dievakuasi ke kantor Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sebuah truk bermuatan tanah yang melintas di Jalan Poros Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Ya, truk menabrak sepeda motor dari arah bersamaan hingga pengendaranya yang merupakan seorang wanita pelajar SMP ini terjatuh dari sepeda motornya. Warga Desa Lekopancing, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan seorang pengendara motor remaja wanita terpelanting usai ditabrak sebuah truk yang melintas di Jalan Poros Desa Lekopancing. Peristiwa ini terekam kamera pengawas warga. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor melaju dari arah Pasar Carangki hendak berbelok masuk ke dalam perumahan. Tiba-tiba dari arah yang sama muncul sebuah truk dari belakang langsung menabrak belakang sepeda motor hingga pengendara terjatuh. Korban merupakan seorang pelajar SMP yang baru pulang dari sekolahnya mengendarai sepeda motor. Akibatnya, pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Itu motor dan mobil dari arah yang sama. Kebetulan motor langsung ambil arah untuk masuk ke lokasi perumahan. Ya. Mungkin mobil truk yang di belakang tidak menyangka bahwa anak ini akan langsung belok masuk ke arah perumahan. Sehingga lampu motor belakang ditabrak oleh mobil truk itu. Usai kejadian, kedua pihak sepakat berdamai dan kasus kecelakaan ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pernah wisata di area persawahan? Sebenarnya sih belum pernah ya, tapi memang belakangan ini lagi kangen nih nuansa kampung halaman. Nah, menarik nih Nita, menikmati suasana persawahan bersama keluarga dengan berbagai wahana permainan, tak harus mengunjungi tempat wisata mahal. Ya, seperti halnya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa dan juga Angel, ada lokasi wisata murah, meriah, dan yang pasti menjadi favorit keluarga. Wisata Punden Bahretjo di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ini menawarkan wisata unik bagi pengunjung. Di lokasi yang merupakan lahan persawahan ini, para pengunjung bisa menikmati kuliner atau beberapa arena bermain anak. Salah satu spot andalan adalah kereta sawah. Meski bentuk kereta sawah ini kecil dan terkesan seperti arena mainan anak, namun kereta sawah bisa dinaiki oleh pengunjung dewasa. Dengan kereta sawah, pengunjung bisa berputar mengelilingi sawah yang berada di sekitar area wisata dan melintasi jembatan di atas sungai desa. Usai berkereta, pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner khas Sidoarjo dengan harga cukup murah. Pengunjung pun bisa menikmati berbagai panganan dengan latar belakang sawah.
Lokasi wisata ini sangat ramai dikunjungi dan jadi favorit warga Sidoarjo dan sekitarnya. Harga tiketnya yang hanya Rp10.000 menjadi daya tarik tersendiri. Seneng-seneng sama teman-teman, naik kereta sawah, sama jalan-jalan mau kulineran. Tapi ada sedikit kekhawatiran, karena kan di atas sungai. Iya. Kan belakang sendiri, takut iya. Kurang rata-rata hampir 300 lebih, 250-an lah. Kalau hari biasa mungkin 150-an lah rata-rata. Kalau hari Sabtu Minggu banyak sekali. Bagi warga yang jenuh dengan kehidupan di kota, wisata Punden Mbah Rejo ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata alternatif yang murah meriah. Tempat ini juga menyajikan suasana sejuk di tengah persawahan warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ibu-ibu di Kampung Kadondong, Banjarsari, Pandeglang, Banten berkreasi mengolah ikan laut menjadi olahan ikan pindang bernilai ekonomi tinggi. Berkat kucuran modal usaha yang cukup dan pelatihan dari bank, tidak main-main, omset kelompok perajin ikan pindang ini mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Berada di pesisir pantai, sebagian besar kehidupan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten sangat bergantung pada hasil laut. Tak hanya sebagai nelayan, warga pun mengolah ikan laut menjadi ikan asin dan ikan pindang. Salah satunya di Kampung Kadondong, Desa Banjarsari, Kecamatan Carita. Melimpahnya ikan tongkol hasil tangkapan nelayan dimanfaatkan Agustini dan ibu-ibu ini menjadi ikan pindang. Dan kini sedang memproduksi kerupuk dari kaldu ikan pindang. Proses pengolahan ikan pindang ini masih sederhana dan tradisional. Awalnya, usaha ikan pindang yang ditekuni sejak 2001 ini lesu karena terbatasnya bahan baku ikan laut dan kendala penjualan. Namun, setelah mendapat kucuran dana dari BRI, usaha Agustini dan ibu-ibu yang tergabung dalam klaster ikan pindang terus melejit. Tak tanggung-tanggung, omset klaster ini bisa mencapai 80 juta rupiah per bulan. Selain modal, pihak Bank Rakyat Indonesia pun berkomitmen kembangkan pertumbuhan usaha mikro tradisional ini dengan memberikan bantuan pembinaan, pelatihan, serta kemudahan pemasaran lewat loka-loka dan sistem pembayaran lewat kris. Terima kasih Bank BRI atas pinjamannya sebesar 10 juta rupiah dan saya udah dibimbing. Dalam transaksi ke Bank BRI Bu pakai apa Bu? QRIS. QRIS. Membantu nggak Bu? Membantu Pak, alhamdulillah. Nambah kemasan, biar rapi, presan. Kita berikan juga sebagai promosi produk mereka melalui aplikasi loka-loka yang ada di BRI. Mereka juga kita berikan pelayanan transaksi banknya untuk mempermudah semua. Dengan aplikasi kita daftarkan Brimo dan Kris. Kini, dalam sehari ratusan kilogram ikan pindang dipasarkan ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Untuk kerupuk ikan pindang 100 kg masih dijual di warung dan pasar tradisional. Harapannya, dengan menjadi UMKM binaan BRI, Agustini dan para perajin ikan pindang mampu kembangkan usaha mereka hingga bisa dipasarkan di minimarket, bahkan tembus ke nasional maupun mancanegara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Steviani Sirait, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial kerap menjadi wadah berbagi kisah. Nah, di Tapanuli Selatan, para petani sawit antusias mengikuti pelatihan bagaimana mereka bisa berbagi kisah mengelola kebun sawit secara digital. Menggandeng komunitas jurnalis Indonesia Peduli, Konservasi Indonesia menggelar pelatihan dan pengembangan konten kreatif bagi puluhan petani sawit di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Para petani diajarkan berbagai teknik pembuatan konten di media sosial, mulai dari teknik pengambilan gambar, editing, dan optimalisasi media sosial. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam bidang konten kreatif dan media sosial.
Dengan kehadiran dari jurnalis Indonesia Peduli, mungkin menambahlah pengetahuan mereka bagaimana membuat video yang terbaik, menyampaikan informasi terbaik, menyampaikan bagaimana tutorial-tutorial itu bisa dibuat di kebunnya. Banyaklah Pak, dari hal-hal yang kami tidak ketahui selama ini, yang membuat kami tidak bisa untuk mempublikasikan kegiatan kami. Pada hari ini, kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, Pak. Betul-betul luar biasa, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat di dalam pembuatan konten-konten, terutama di dalam pengambilan video. Gitu. Kemudian sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk menyiapkan media-media di dalam penyuluhan agar lebih menarik. Dengan pelatihan ini, diharapkan para petani dapat menyebarkan kisah suksesnya mengelola perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno menjajaki kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif saat kunjungan kerjanya ke Jepang. Sandiaga ingin berkolaborasi dengan Japan Tourism Agency agar memberikan dampak pariwisata bagi kedua negara. Menparekraf Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang. Dalam lawatannya ini, Sandiaga menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan Japan Tourism Agency, membahas peluang kerjasama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendongkrak pergerakan wisatawan di kedua negara. Sandiaga mengaku terkesan dengan cara Jepang yang mengemas event berskala internasional seperti Olimpiade dan konser Taylor Swift, serta outbound Jepang yang berkualitas, implementasi green tourism, dan community-based tourism. Langkah-langkah kolaboratif dijajaki, mulai dari sharing best practice terkait penyelenggaraan event, pengembangan SDM utamanya dalam hal hospitality dan tourism, hingga konektivitas. Jepang sendiri menjadi salah satu negara dengan kontribusi kunjungan wisatawan cukup banyak ke Indonesia. Menparekraf memproyeksikan kunjungan wisatawan asal Jepang pada tahun 2024 akan meningkat hingga 500.000 kunjungan, dari tahun sebelumnya 220.000 kunjungan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Seekor sapi ditemukan mendadak mati di Dusun Kayoman, Desa Serut, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Diduga sapi tersebut mati akibat bakteri antraks. Setelah S, pemilik ternak tersebut dirawat di RSUD Prambanan, Sleman karena suspek antraks. S terindikasi antraks diduga berawal saat membawa pulang seekor kambing yang disembelih di kawasan Sleman 24 Februari lalu, kemudian mengonsumsinya. Setelah S dilaporkan suspek antraks, seekor sapi dan 2 ekor kambing ditemukan mati dalam waktu berdekatan. Pihak Dinas Kesehatan pun berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul untuk melakukan survei terhadap hewan ternak mati tersebut. Artinya kita melakukan surveillance, melihat ada yang kena di sana atau tidak mati. Nah itu kan seperti biasa kita lacak, kita catat, melihat ada yang bergejala atau tidak, kemudian nanti pengambilan sampel. Antisipasi penyebaran antraks, pemerintah setempat menghimbau warga untuk tidak membawa keluar hewan ternak yang berasal dari daerah terjangkit. Selain itu, pihaknya melakukan penyemprotan hingga pemberian vitamin untuk ternak di lokasi terjangkit. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, batu raksasa longsor timpa rumah warga. Tak hanya itu, jenazah yang berada dalam rumah juga ikut tertimpa bongkahan material batu besar. Menimpa rumah masih sebentar tetap bergerak dan rumah di dalamnya ada jenazah. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi kurang lebih 50 meter longsor, menyebabkan material berupa batu raksasa menimpa satu rumah milik warga di Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Toraja Utara. Jenazah yang berada di dalam rumah tersebut juga ikut tertimpa batu. Warga sekitar berjibaku membersihkan material rumah yang rusak dan mengevakuasi jenazah yang berada di dalam rumah ke rumah tongkonan milik keluarga. Pertama itu batu agak kecil menyusul batu yang sangat besar dan langsung menimpa satu buah rumah. Yang mana rumah itu
di dalamnya ada jenazah yang ini pemilik rumah. Sementara itu, material longsor juga menutup jalan antar kecamatan dan Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja, sehingga tidak dapat dilintasi kendaraan roda 4. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, petugas Polantas Polres Metro Jakarta Barat menggelar razia Patu Jaya di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 yang melintas di jalur biasa maupun jalur busway dikenakan sanksi tilang akibat tidak memenuhi syarat jalan. Sejumlah pengendara sepeda motor terjaring razia Patu Jaya yang digelar petugas Polantas Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Tidak sedikit pengendara ojek online hingga emak-emak mendapatkan surat tilang karena melanggar aturan lalu lintas. Satu persatu para pengendara sepeda motor ini diberhentikan oleh petugas untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraannya. Polisi juga memberhentikan para pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Surat tilang pun melayang kepada para pengendara yang tidak membekali diri mereka dengan surat jalan seperti STNK dan SIM ataupun tidak mengenakan helm. Besok-besok khawatir nggak kalau nggak punya SIM? Ini kan kemarin saya kena tilang hari Rabu karena kendaraan saya mati kaleng, terus mati pajak. Nah, sekarang masalahnya kunci motor saya ditahan. Dalam operasi Patu Jaya ini, para pengendara sepeda motor yang nekat melintas di jalur busway juga turut ditilang. Sedikitnya puluhan pemotor dikenakan sanksi tilang dalam razia Patu Jaya ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sekelompok massa menggelar aksi demonstrasi menuntut kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 8 Maret 2024. Aksi demo tersebut dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh hingga emak-emak. Unjuk rasa di depan gedung DPR RI diwarnai aksi bakar ban hingga sampah yang ada di sekitar lokasi. Tuntutan massa diantaranya menolak pemilu curang, penurunan harga sembako, termasuk harga beras yang melonjak tinggi, serta pemakzulan Presiden Joko Widodo dan para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Hak angket juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan didukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang terakhir adalah gerak. Ya, rela berpanas-panasan di tengah tarik matahari. Inilah yang dilakukan ribuan warga untuk mendapatkan beras murah di halaman Setda Pemkab Batang, Jawa Tengah. Selain itu, terdapat paket sembako subsidi yang harganya jauh lebih murah. Ribuan warga yang didominasi emak-emak rela antre berpanas-panasan di tengah terik matahari di Kompleks Setda, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Warga mengantre untuk membeli paket sembako yang dijual pada gerakan pangan murah yang digelar oleh Pemkab bekerjasama dengan Bulog. Dalam operasi pasar ini, panitia menjual beras per 5 kg seharga Rp52.000, telur Rp27.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 per kilogram, dan cabai merah seharga Rp55.000 per kilogram. Warga mengaku sangat terbantu dan jauh lebih hemat dengan adanya gelaran operasi pasar ini yang harganya lebih murah daripada di pasaran saat ini. Sebagai ibu rumah tangga karena dapat harga-harga murah, apalagi mau bulan puasa. Masih Bu. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia memberikan tambahan subsidi Rp10.000 per paket dan tambahan subsidi bagi warga yang membayar dengan kris menjadi Rp60.000 per paket.
paket yang subsidi Bank Indonesia. Jadi harga satu paket 85.000, kami subsidi 10.000, jadi cukup dibayar dengan 75.000. Antusias masyarakat sangat tinggi, jadi kita lihat sampai meluber ke jalan raya. Karena banyaknya antusias masyarakat, pihak Bulog kembali menambah pasokan sembako agar masyarakat dapat kebagian giliran membeli sembako murah. Di Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa dan juga Angel. Pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara diduga hilang kontak pada Jumat siang. Hingga kini posisi pesawat masih belum ditemukan dan tim SAR lakukan pencarian. Pesawat perintis PKSNE tipe Pilatus PC-6 Smart Air dilaporkan diduga hilang kontak pada Jumat pagi. Informasi awal insiden pesawat hilang kontak tersebut didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG, dan TNI Polri serta pihak maskapai masih mencari titik lokasi hilangnya pesawat. Diduga pesawat jenis SNE Pilatus PC-6 Smart Air ini telah jatuh. Namun lokasi atau titik terakhir pastinya posisi pesawat masih dalam pencarian. Pesawat naas ini take off dari Bandara Juwata pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 09.20 WITA. Namun pada pukul 08.55 WITA, pihak Smart Air kehilangan kontak. Lost contact pesawat dengan jenis PC-6 Pilatus Porter milik maskapai Smart Air terbang dari Bandara Juwata Tarakan menuju Bandara Binuang. Hingga Jumat petang pencarian masih terus dilakukan. Namun kendala cuaca yang berkabut menghambat proses pencarian. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang, Ayus melaporkan. Ya pemirsa, demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti, sejumlah calon penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal. Ya, di stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa dan juga Angel, banyak warga memilih mudik menjelang awal Ramadan dengan alasan sulitnya mendapatkan tiket secara online jelang lebaran mendatang. Hari Raya Idul Fitri masih 1 bulan lagi. Namun kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada Jumat pagi ramai penumpang. Ratusan calon penumpang terlihat memadati ruang tunggu stasiun, ruang cetak tiket, pintu pemeriksaan tiket, hingga area peron kereta. Selain menghindari kepadatan arus mudik lebaran, sejumlah calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman bersama keluarga besar. Kepadatan juga ya, terus keduanya juga ya itu tadi kayak udah kebiasaan mau puasa pertama udah pulang karena kereta itu kelihatannya lebih nyaman kelihatannya. Jadwal cepat waktu lah. Cuma untuk buka bersama sama keluarga. Jadi mudik-mudiknya hari ini puasa awal di kampung atau gimana Bang? Iya, sahur dan buka bersama di kampung. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai tepat waktu, aman, nyaman, dan harganya masih terjangkau. Sejak penjualan tiket dibuka hingga Kamis 7 Maret kemarin, jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada H-10 dan H+10 yang telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket dari total sebanyak 2.764.238 tiket mudik lebaran yang disediakan dan akan terus meningkat mengingat pembelian tiket masih dibuka. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, sebuah kapal takbot yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara nyaris karam di perairan Pulau Baai, Bengkulu akibat dihantam badai dan gelombang tinggi. Ya, 10 anak buah kapal langsung dievakuasi tim SAR.
Di tengah ombak besar dan angin kencang, petugas Basarnas Bengkulu mengevakuasi 10 orang awak kapal Titan 33 yang nyaris karam di perairan Pulau Baai, Bengkulu. Ombak besar membuat petugas kesulitan saat melakukan evakuasi. Setelah menembus ombak selama 1 jam, tim SAR akhirnya berhasil membawa para ABK ke pantai dengan perahu karet. Kapal jenis tugboat tersebut sedang menarik tongkang bermuatan batu bara saat badai terjadi. Angin kencang membuat kapal bersama tongkang tersebut dihantam badai hingga menepi ke bibir pantai. Setelah menerima informasi, tim segera berangkat menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan 1 unit rescue car dengan perahu karet untuk melaksanakan evakuasi. Pada pukul 12.15, tim telah tiba di lokasi dan diketahui bahwa jumlah penumpang sebanyak 10 orang. Tim SAR meminta kapal-kapal di sekitar perairan Pulau Baai, Bengkulu untuk waspada akan badai dan angin kencang. Ombak tinggi dan angin kencang di lokasi itu cukup membahayakan bagi lalu lintas kapal. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tinggal di bantaran Kali Atap, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diresahkan dengan kemunculan 2 ekor buaya. Warga khawatir buaya akan menyerang warga yang kerap beraktivitas di tepi sungai. Naik ke darat, samping rumahnya air. Seorang warga kaget lantaran seekor buaya dengan ukuran hampir 3 meter tiba-tiba muncul di sebelah rumah warga di bantaran Kali Atap, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemunculan buaya di bantaran kali yang berdekatan dengan permukiman warga ini baru pertama kali terjadi. Warga bahkan tidak berani menangkap buaya karena takut diserang. Diduga buaya yang berada di bantaran kali akibat terbawa arus saat banjir beberapa waktu lalu. 2 ekor buaya kerap muncul ke darat sedang berjemur dengan ukuran kurang lebih 2 meter hingga membuat warga resah dan tidak berani main di bantaran kali. Warga khawatir lantaran bantaran kali kerap menjadi tempat beraktivitas warga. Di daerah selatan, masih di perbatasan antara Pantai Makmur sama Setia Mulia. Setelah itu turun, lama-lama makin kesini kan. Nah, nggak lama, 1 minggu kemudian kemarin 3 hari yang lalu muncul di sini dia berjemur. Kemarin sih lalu lalang aja, lalu lalang di sekitar ini. Terus, nah kemarin di sini hampir 1 jam. Tapi menurut warga itu memang ada 2 ekor karena dari jenisnya beda bobotnya, kecil dan besarnya. Gitu. Kalau yang di air agak bening sana agak besar, yang di sini agak kecil. Tapi memang buayanya ya bahayalah karena badannya itu ya. Warga berharap agar buaya segera dievakuasi agar tidak memakan korban jiwa. Sejumlah sahabat reptil dan relawan berusaha mencari buaya hingga menyusuri bantaran kali namun belum membuahkan hasil. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Ya pemirsa, SPG showroom mobil yang menjadi korban pencurian disertai kekerasan seksual mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Didampingi RPA Partai Perindo, korban mengambil barang-barang milik pribadi setelah keluarnya vonis terhadap pelaku. RPA Perindo kembali mendampingi SPG showroom mobil yang menjadi korban pencurian disertai pemerkosaan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kedatangan korban untuk mengambil barang-barang milik pribadi yang sempat menjadi barang bukti di pengadilan. Pengambilan barang-barang milik pribadi ini setelah keluarnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang menghukum 2 terdakwa 13 tahun penjara serta denda berupa restitusi sebesar Rp74 juta. Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban. Itu tadi ada berupa tas, pakaian, handphone, kemudian ada juga ATM serta dompet-dompetnya juga ya. Dan kita mendampingi dia untuk pengambilan hari ini. Nah,
hari ini sudah kita terima, kemudian ada juga yang masih belum kita terima, yaitu tentang restitusi. RPA Perindo juga terus memberikan pendampingan secara hukum dan pemulihan korban dari trauma bersama LPSK. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.